seragam semua kelas. Sehingga apa yang perlu kalian siapkan kalau misalnya ujian ini dilaksanakan ya. Kalau essay, saya harap kalau nanti pertanyaannya adalah minta penjelasan, maka kalian harus menguraikan, ya. Jangan soalnya jelaskan, tapi kalian to the point jawabannya, misalnya A atau B begitu ya. Kalian harus coba uraikan, karena kalau kalian menguraikan, semakin kalian baik dalam menjelaskan atau dalam memberikan uraian, dosen akan menilai lebih. Karena apa? Karena kami menganggap bahwa kalian paham terhadap materi dan bisa mengaplikasikannya, kemudian paham, kemudian mengerti begitu ya, sehingga bisa membuat uraian yang baik. Tetapi kalau misalnya to the point jawabannya itu banyak sekali asumsi. Yang pertama mungkin bisa lihat slide, yang kedua kalian kerjasama, kemudian yang ketiga kalian tidak paham materi. Makanya kalau nanti soalnya ada essay dan jelaskan, saya harap kalian bisa menguraikannya dengan baik, membuat benang merah dari satu peristiwa ke peristiwa lain, gitu ya. Kemudian karena ini adalah soalnya paralel ya, semua kelas, ini dugaan ya, wacananya seperti itu, tapi kita lihat nanti seperti apa. Jadi kalau soalnya paralel, mungkin kalian pernah punya pengalaman ya dengan kelas yang soal ujiannya paralel. Kalau seperti itu yang menjadi acuan adalah slide, tetapi patutlah kiranya kita kembangkan dengan referensi-referensi di luar slide. Kita pahami dengan misalnya browsing gitu ya, tidak melulu dari slide cetak gitu ya. Kita bisa kembangkan sendiri dengan memahami materi, kemudian kita tambah dengan browsing gitu ya, sehingga bisa memperkaya pemahaman kita. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai prolog. Sekali lagi saya mohon maaf, sedianya kalian hari ini mengikuti program pemerintah ya, rebahan di rumah gitu ya, tetapi harus mendengarkan materi biotek. Nggak apa-apa sambil rebahan juga ya, yang menjalankan ibadah puasa mungkin sekarang lagi puncak-puncaknya rasa lapar, letih, lelah, lesu, kurang semangat ya, tetapi saya apresiasi untuk kalian yang hadir dalam forum ini. Terima kasih sekali. Oke, kita coba buka slide-nya. Untuk banyak ini. Halo, apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Tulisannya konsep kultur in vitro? Iya, Bu. Oke, sip. Terima kasih sekali. Ya, kita akan membahas tentang konsep kultur in vitro. Apa itu kultur in vitro? Banyak yang mengistilahkan sebagai kultur jaringan. Budidaya jaringan menggunakan media dalam botol secara aseptis ya. Tetapi itu kurang tepat karena yang dikulturkan tidak hanya jaringan, bisa saja sel ya, bisa saja bagian tanaman, organel dan lain sebagainya, sehingga istilah kultur jaringan itu tidak tepat. Lebih tepat diistilahkan sebagai kultur in vitro, kultur budidaya dalam botol kaca ya, secara aseptis. Definisi kultur in vitro adalah suatu teknik untuk isolasi. Sebentar, ada yang masuk. Ya,
Suatu teknik untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ, serta menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh. Pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman sempurna. Di slide ini ada ilustrasi bagaimana kultur in vitro itu berproses. Yang pertama adalah tanaman, bagian tanaman, bisa itu bagian tunas, batang, akar, ya, bagian apapun dari tanaman, kemudian kita ambil itu sebagai explant. Jadi explant adalah bagian tanaman yang ditanam dalam kultur in vitro dan ditumbuhkan ke media bernutrisi secara aseptis tentunya. Kemudian nanti akan tumbuh halus merupakan hasil dediferensiasi yang kemudian akan menjadi embryoid, embrio, dan kemudian menjadi tanaman kecil atau diistilahkan sebagai plantlet. Ya. Oke, berikutnya. Kenapa kultur in vitro ini bisa berlangsung? Ada 3 kemampuan tanaman. Yang pertama adalah totipotensi. Ya, ini potensi sel untuk berkembang menjadi tanaman lengkap apabila ada stimulasi tepat. Stimulasinya apa? Bisa dengan hormon, nutrisi, ya, itu contoh stimulasinya. Kemudian ada proses dediferensiasi, yakni kemampuan sel tanaman dewasa menjadi kembali meristematis. Kalau tanaman itu mengalami proses diferensiasi, yakni membentuk organ-organ tanaman, ya, yang sifatnya meristematis. Tetapi organ ini, bagian tanaman ini kemudian diubah ke bentuk meristematis, yaitu kalus, kumpulan sel-sel. Nah, ini disebut dediferensiasi. Setelah nanti dalam bentuk kalus, kemudian ada proses rediferensiasi, yaitu kalus tersebut yang punya kemampuan meristematis, dia akan kemudian membentuk organ baru, membentuk tanaman baru. Inilah yang disebut rediferensiasi. Ya. Kemudian ada lagi sifat tanaman, yaitu kompetensi. Ya, ini adanya potensi pada sel atau jaringan tanaman untuk berkembang dengan cara tertentu. Nah, ini ilustrasi bahwa tanaman mengalami diferensiasi. Kemudian ketika nanti membentuk kalus, ya, bisa diambil yang sebagai eksponnya itu protoplasma, sel atau bagian tanaman yang lain membentuk kalus, maka akan terjadi proses dediferensiasi. Kalau proses ini kemudian kemudian ditambahkan hormon ke dalamnya, misalnya auksin, maka terjadi rediferensiasi, yaitu proses perkembangan organel, misalnya kalau auksin itu tadi akar, pertumbuhan akar. Bagaimana kalau hormon? Maka inti yang terjadi adalah kematian sel. Sedangkan apabila auksin dan sitokinin itu diberikan bersamaan dengan porsi yang sama, maka akan terjadi proliferasi. Ya. Nah, secara in vitro ini mulai dari perkenalan konsep totipotensi. Kemudian pada tahun 60 ada isolasi protoplas. Ini nanti kalian coba baca sendiri. Kemudian tahun 62 ada penemuan media Morashige Spock, ya. Ini media yang umum digunakan pada kultur in vitro. Tetapi tidak menutup kemungkinan media-media lain pun digunakan, ya. Semua tergantung pada jenis tanaman dan tujuan kita melakukan kultur. Kemudian mulai
vitro. Mungkin dari kalian saya kurang paham apakah sudah pernah melihat lab in vitro, kultur in vitro di pemulihan tanaman, ataukah sudah pernah berjalan-jalan di balai penelitian, ataukah pernah melihat kultur in vitro di internet. Kalau ada yang sudah, mohon mohon acungkan tangan, tapi susah ini ya. Mohon sampaikan sudah begitu atau belum. Saya ingin tahu berapa persen dari kalian yang sudah pernah lihat. Ada yang sudah pernah? Halo? Apakah kalian masih ada di sana? Oh, belum. Oke, hanya Jihan ya. Yang lain, apakah ada yang sudah pernah? Saya belum. Oke, ya. Berarti dari kalian belum pernah melihat apa itu kultur in vitro ya, sehingga mungkin susah dibayangkan apa itu kultur in vitro ya. Di sini saya punya gambarnya. Nanti akan sampai pada saatnya kalian akan melihat apa itu kultur in vitro. Tapi untuk bahan kalian browsing daripada lihat drama Korea aja ya, atau mas-masnya daripada ngegame aja, coba lihat kultur in vitro di YouTube. Itu menarik sekali karena kita menemukan tanaman pada gelas ya, atau pada botol ya, lingkungan terbatas, tapi kok bisa begitu ya? Nah, apa yang perlu disiapkan untuk kultur in vitro ini? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan bahan dan alat, ruang ya, peralatan, semuanya harus dalam keadaan steril ya. Karena apa? Kalau tidak steril, maka dalam media akan terjadi kontaminasi. Kontaminasi apa? Bisa jamur, bisa bakteri, dan tentunya tidak menguntungkan pertumbuhan dari eksplan yang kita tanam ya, sehingga nanti pertumbuhannya tidak akan seperti yang kita harapkan. Ya, kita kembali lagi. Sterilisasi ruang bisa dengan formalin ya, tetapi harus hati-hati karena kalau kita menyemprotkan formalin ke dalam ruangan, tidak hanya ruangan yang steril, tapi kita juga jadi mabok ya, mabok formalin, karena formalin biasanya untuk mayat ya. Kemudian kita juga bisa semprotkan alkohol ya, kemudian didiamkan. Kita juga bisa menggunakan sinar UV ya untuk sterilisasi ruang. Untuk peralatan kita bisa mengautoclave ya, peralatan agar steril. Kemudian sebelum digunakan harus dalam keadaan kering gitu ya, dan dipastikan bahwa peralatan itu sebelumnya memang benar-benar bersih ya, steril, bebas dari kontaminan. Kemudian pembuatan media kultur. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu media kultur yang populer adalah Murasige spot. Tetapi ada juga medium lainnya, misalnya Gumball, D5 dan lain sebagainya. Media ini juga nantinya harus disterilisasi. Semua kegiatan harus dilakukan dalam keadaan aseptis, ya, sehingga kalau kultur in vitro itu memang penuh kehati-hatian. Kalau kalian kelak PKL, sudah PKL belum nih? Belum ya? Ya, kalau kalian PKL, ekstra hati-hati dengan sterilitas yang tinggi, termasuk di antaranya adalah kebersihan badan ya, kuku-kuku harus dipotong gitu ya sebelum kita melakukan kultur in vitro agar bersih ya. Nanti ketika kita masuk ke ruangan juga harus menggunakan pakaian yang bersih, harus semprot alkohol tangannya gitu ya. Kemudian kita juga harus pakai penutup hidung gitu dan mulut. Kemudian
harus penuh hati-hatian yang jelas. Dan kita juga bermain dengan api ya, api untuk aseptis ya. Kadang explant atau peralatan yang kita pakai kita lewatkan ke api, istilahnya diflamir, supaya apa? Supaya kontaminasi atau kontaminan baik itu bakteri atau jamur bisa mati, gitu ya. Nah kemudian explant diambil dari lapang dan kemudian kita sterilisasi. Sterilisasi ini berfungsi untuk apa? Supaya explant yang kita tanam tidak terkontaminasi. Kalau terkontaminasi, kemungkinan besar nanti akan busuk ya, atau mungkin mati. Ya, tidak akan bisa tumbuh seperti yang kita harapkan. Yang nanti akan tumbuh justru nanti di medianya itu jamur dan bakteri gitu ya. Jamur dicirikan dengan adanya seperti benang-benang halus ataupun titik-titik ya, sedangkan kalau bakteri seperti ada suspensi lendir ya. Sterilisasi explant bagaimana caranya? Bisa dengan menggunakan sterilan atau bahan-bahan yang berfungsi untuk sterilisasi. Contohnya ada alkohol, kemudian Clorox, tetapi perlu diperhatikan ketika ditanam juga harus dibilas Aquades 3-4 kali untuk mencegah bahan sterilan itu explant. Sehingga ketika ditanam bukannya nanti seperti yang diharapkan, tapi mungkin nanti malah akan terjadi kematian jaringan ya, karena keras ya, alkohol itu keras, kemudian Clorox itu juga Baiklin juga ada yang menggunakan itu, juga harus hati-hati gitu ya. Kemudian harus dibilas dengan air Aquades beberapa kali untuk menghilangkan bahan-bahan sterilan tersebut. Kemudian kita tanam atau kita kulturkan pada media. Nah, kita mengkulturkannya pada chamber khusus, namanya laminar airflow. Itu seperti lemari, tetapi lemari steril ya, karena di dalamnya ada high efficiency purified air. Jadi air yang berhembus ya. Jadi diambil dari luar, kemudian dimasukkan ke dalam chamber, difilter, kemudian dihembuskan terus menerus secara stabil. Sehingga harapannya apa? Pada kabinet atau pada chamber tersebut keadaannya steril, ya. Patogen baik itu jamur atau bakteri, spora-sporanya itu akan keluar, gitu ya. Karena biasanya aliran HEPA atau ULFA kalau ultralow itu ke badan kita, sehingga harapannya explant maupun media yang kita tanam bebas dari kontaminan, ya. Mengalir terus menerus ya, udara yang terfilter kemudian masuk ke laminar airflow, kemudian mengaliri laminar airflow, kemudian keluar dan terus menerus secara stabil. Nah, kemudian subkultur. Subkultur adalah memindahkan explant ataupun propagul. Propagul itu merupakan bentukan perubahan dari explant ya, menuju plant lab untuk dikembangkan atau untuk dipindahkan ke media lainnya sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya explant ya, explant kita tanam kemudian tumbuh halus ya, halus itu kumpulan sel yang meristematis ya. Kemudian kita ingin menginisiasi pertumbuhan akar, sehingga kita harus memindahkannya karena sebelumnya kita menumbuhkan explant tersebut pada media untuk induksi kalus. Nah, bagaimana caranya untuk induksi akar? Kita pindahkan ke media yang memiliki kandungan nutrisi, hormon ya, ZPP yang berisi induksi akar dengan penambahan auksin misalnya. Maka itu harus dipindahkan dari satu media ke media lain secara aseptis dan hati-hati. Kemudian proses berikutnya adalah proses
aklimatisasi mungil ya, tanamannya kecil ya, yang tumbuh organnya secara sempurna dalam media kultur in vitro itu dipindahkan ke lapang. Proses seperti itu, pemindahan itu harus hati-hati juga ya, karena memindahkan ke lapang tidak seperti kalau kita pindah tanam ya, misalnya tadi kita semai ya, kita semai dalam polybag kecil atau dalam baki, kemudian kita pindah tanamkan hanya cabut tanam gitu, tidak seperti itu, tetapi penuh kehati-hatian karena tanaman bisa shock ya, yang semula nutrisinya tercukupi ya, apa ibaratnya seperti semuanya tersedia ya, tetapi ketika dipindahkan ke polybag ya, proses aklimatisasi biasanya di greenhouse dulu, dipindahkan ke polybag di greenhouse, dia harus adaptasi. Nah, itu yang akan membutuhkan ketelatenan ya, kehati-hatian. Kemudian setelah nanti dia tumbuh di greenhouse, dia bisa menyesuaikan diri, kemudian bisa pindah ke lapang. Itu adalah sebuah proses diistilahkan sebagai aklimatisasi. Nah, untuk media kultur in vitro apa saja sih yang dibutuhkan? Ada unsur makro, ini unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak ya. Unsur mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Sukrosa ya, sukrosa, gula, sumber energi ya. Kemudian vitamin, ada tiamin, ada myoinositol, kemudian ZPT. ZPT ini macamnya banyak ya, macamnya banyak. Ada yang termasuk ZPT kuat, ada yang termasuk ringan gitu ya. Kemudian suplemen organik lainnya. Kemudian media padat. Media padat ini biasanya digunakan agar ya. Nah, ini adalah beberapa fungsi elemen yang ada pada tanaman. Ada nitrogen, kalsium, magnesium, potasium, fosfor, dan lain sebagainya. Saya pikir ini ada elemen-elemen ini umum ya, dibutuhkan oleh tanaman ya. Unsur-unsur ini dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi kalau untuk kultur jaringan itu nanti komposisinya tiap tanaman akan berbeda ya. Ya, tanaman butuhnya beda-beda. Kemudian kalau kita mau menginduksi untuk menjadi kalus kah, atau untuk menjadi tanaman kah, itu juga punya unsur yang berbeda-beda ya, sehingga ini secara garis besar disebutkan beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dalam kultur in vitro ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian ini adalah komposisi media yang umum digunakan. Jadi contohnya adalah media white. Ini makronutriennya hanya membutuhkan 3 macam campuran ini ya, campuran. Ada NGSO4, H2O, kemudian ada NO3, ada NH2PO4, H2O, dan seterusnya. Kemudian murasi Geskov ini yang termasuk paling lengkap unsur-unsur di dalamnya. Kemudian ada Gamborg ya, ada kemudian ada N6, ada niche ya. Itu berbagai macam media. Nah, media-media ini bagaimana cara memilihnya? Ya, dengan trial and error ya, dengan penelitian, dengan referensi sebelumnya. Untuk tanaman ini lebih kompatibel menggunakan media apa. Kemudian untuk induksi, untuk inisiasi menuju kalus, lebih kompatibel dengan media apa. Ya, tanaman punya preferensi masing-masing karena tergantung genetis ya, dan perubahan yang kita inginkan. Nah, kemudian ini adalah beberapa hormon yang dibutuhkan. Ada 2,4-D ya, ini termasuk auksin yang kuat ya. Begitu juga dikamba dikloram. Ini ketiga auksin
ini adalah auksin kuat yang banyak digunakan untuk induksi halus. Ya. Selain itu untuk halus juga kita bisa menggunakan komposisi pemberian auksin dan sitokinin yang seimbang. Ada body, ada 2, 4, 5T, ada IAA, IBA, dan seterusnya ya. Sedangkan untuk yang sitokinin ada DAP, ya, kemudian sampai ke kreatin. Nah, efeknya kalau kita memberikan hormon itu, kalau pemberian sitokinin dan auksinnya imbang, maka akan terbentuk halus. Ya, halus ini digambarkan seperti ini. Kemudian kalau auksinnya rendah, sitokininnya tinggi, ya, maka akan terjadi apa? Formation shoot atau tunas. Pertumbuhan tunas. Bagaimana jika auksinnya lebih rendah? Akan. Sehingga komposisi ZVT ini sangat penting ya, sangat penting untuk diperhatikan, untuk diuji coba bisa saja untuk mengetahui apa yang paling baik untuk digunakan di media kultur in vitro kita. Ini ada auksin, ada sitokinin, ada giberelin, ada abscisin, ethylene, jasmonat, prasinolid, salicylic acid. Tetapi yang umum banyak digunakan adalah auksin dan sitokinin. Ini perpaduan keduanya berapa molar gitu ya diberikannya, itu bisa menjadi komposisi inisiasi eksplan kita akan berubah menjadi propagun yang bagaimana. Nah ini jadi bahan banyak sekali bahan penelitian terkait komposisi IAA, IAB, IBA gitu ya, untuk misalnya pertumbuhan kultur in vitro apa begitu ya. Ini topik penelitian banyak sekali digunakan karena berdasarkan penelitian-penelitian itu kita bisa tahu ternyata satu tanaman punya respon yang berbeda kalau diberikan auksin maupun sitokinin dalam komposisi yang sama. Dua tanaman akan memiliki respon yang berlainan. Nah, kultur in vitro ada yang istilahkan juga sebagai mikropropagasi atau perbanyakan tanaman secara mikro, secara kecil ya. Di dalamnya ada embryogenesis ya. Ada organogenesis, ada mikrokatin. Embryogenesis adalah proses pembentukan embrio, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung nanti bisa membentuk planet, tapi secara tidak langsung harus melalui tahapan pembentukan halus. Begitu juga dengan organogenesis, ya, pembentukan organ-organ dari eksplan melalui kalus, berarti organogenesis indirect ya, atau bisa juga secara langsung ya, membentuk organ. Kemudian mikropropagasi juga diantaranya adalah mikrokatin dengan memotong meristem atau ujung tunas yang paling atas ya, terminal ya, kemudian kita tumbuhkan pada media. Setelah itu bisa terjadi perkembangan menuju halus ataupun menuju organogenesis, pembentukan organ. Kemudian bisa juga dengan tunas ya, tunas aksilar atau tunas samping ya, misalnya obat culture, tunas. Kemudian untuk mikropropagasi, apa saja tahapannya? Yang pertama adalah seleksi atau persiapan dari bahan hidup ya. Kemudian kita juga harus melakukan sterilisasi ya.
ini sebagai explant ya, tetap harus steril kondisinya, kemudian kita letakkan dalam media untuk menginisiasi tumbuhnya explant ya. Kemudian perbanyakan bisa kita pindahkan ke media lainnya untuk pembentukan tunas ya. Kemudian juga kita bisa transfer lagi untuk inisiasi pembentukan akar ya, kemudian proses aklimatisasi atau memindahkannya ke tanah. Nah, ini adalah ilustrasi kalus, gambar kalus ya. Seperti apa ya? Seperti gumpalan-gumpalan kapas yang memadat ya, tapi tidak beraturan ya, mudah pecah ya, friable, mudah pecah. Dan kalau ini nanti ditumbuhkan dengan rasio auksin dan sitokinin yang digunakan misalnya dalam hal ini adalah kinetin ya, kalau auksinnya tinggi maka yang terjadi adalah pertumbuhan akar yang akan lebih dominan. Tetapi kalau auksinnya rendah dan kinetinnya tinggi, nanti akan terjadi kinetinnya tinggi ya, di sini ya, tinggi. Auksinnya rendah, maka akan terjadi pertumbuhan tunas. Ya. Kalau berada di antaranya bisa berbentuk halus. Nah, komposisi-komposisi ini yang harus diperhatikan kalau kita mau melakukan kultur in vitro. Nah, ini adalah tahap perkembangan organogenesis, yaitu explant atau bagian tanaman kemudian berkembang membentuk organ-organ secara langsung ya. Jadi dari bagian tanaman ini misalnya tunas begitu ya, kemudian kita tumbuhkan ke media, kemudian dia nanti akan membentuk akar atau perbanyakan ini nanti bisa dipecah, dibelah-belah ya, dimasukkan ke dalam media kultur yang berbeda, kemudian bisa diperbanyak, kemudian nanti bisa menjadi tanaman yang banyak ya, sempurna, bisa ditumbuhkan, bisa menghasilkan. Ini adalah tahapan somatic embryogenesis ya. Expandnya adalah sel ya. Kemudian sel ini ditumbuhkan ke media, kemudian akan membentuk kalus ya. Kalus itu nanti lama-lama akan membentuk butiran-butiran yang globular atau bentuknya bulat-bulat ya. Kemudian nanti akan membentuk heart shape ya. Dalam heart shape ini sudah terbentuk yang bagian atas agak menekuk ke bawah, ini adalah calon tunas, sehingga diistilahkan sebagai shoot apical meristem. Sedangkan bawah ini agak meruncing, ya, heart shape ini diistilahkan sebagai root apical meristem. Nanti akan seperti tertarik ya, membentuk torpedo. Bentuk torpedo yang kemudian berubah menjadi landlet. Ini adalah perubahan embryogenesis somatik yang terjadi pada kultur in vitro. Ini mungkin bisa kalian lihat ilustrasinya, ini adalah kalus ya, sel-sel yang sangat remah ya, embryogenesis punya peluang untuk menjadi landlet ya. Kemudian dia akan membentuk heart shape ya, kecil-kecil sekali ya, remah bentuknya. Kemudian nanti dia akan memanjang itu nanti akan bisa tumbuh, bukan tumbuh ya, tetapi memang
Ini dari heart shape itu sudah ada mulai calon tunas dan calon akar. Kemudian akan muncul akarnya, akan muncul tunasnya, dan bisa menjadi tanaman sempurna. Ini adalah ilustrasi eksplan apa saja yang kita bisa manfaatkan untuk in vitro. Ada apical meristem atau shoot tip, ada axillary bud, ada leaf, ada stem, batang, ada bagian cotyledon, ada hipokopil, ada akar ya. Kemudian dari shoot tip ini kita bisa membentuk organogenesis ya, langsung ya, tunas, kemudian kita bisa transfer dalam media, langsung bisa membentuk tanaman sempurna ya, plant tanaman sempurna. Atau dari apa namanya, auxiliary bud, tunas samping ya, ini kita sterilisasi, kemudian kita tanam, maka secara langsung nanti akan berbentuk atau melalui proses organogenesis menjadi tanaman sempurna. Kemudian dari bagian-bagian tanaman ini kita bisa inisiasi, induksi menjadi kalus ya, dengan sel-sel yang kemudian diinisiasi perkembangannya secara organogenesis ya, ini embryogenik, kemudian di sini organogenesis, kemudian membentuk tunas dan akar, kemudian membentuk tanaman sempurna. Atau dari kalus kita bisa saja melalui tahap somatic embryogenik, kemudian dari somatic embryogenik menjadi tanaman sempurna. Atau dari kalus tersebut kita bisa melakukan kultur dengan menggunakan suspension atau cairan di pojok ya, di pojok sel-sel ini kemudian melakukan tahap embryogenesis ya, dan akhirnya menjadi tanaman sempurna. Ini adalah tahapan-tahapan mikropropagasi dan kemudian proses aklimatisasi di lapang dari aloe vera. Ini mikropropagasi hanya cutting, hanya memotong bagian dari tanaman saja, tidak membentuk kalus terlebih dahulu ya, kemudian diperbanyak, dipropagasi di media kultur in vitro, kemudian ini bisa dipotong-potong di kecil-kecil. Jadi dari satu bagian tanaman ini ya, kemudian membentuk banyak ya bagian tanaman kecil-kecil ini ya, sudah ada akarnya, sudah ada tunasnya, kita bisa memisahkannya ke dalam botol-botol khusus, kemudian bisa berkembang ini menjadi satu tanaman yang lebih besar ya, kemudian bisa dipindahkan ke tanah ya dalam proses aklimatisasi, kemudian kita harus jaga kelembabannya, penuh kehati-hatian, kemudian kita juga kemudian lanjut bisa memindahkannya ke lapangan. Nah, apa saja yang mempengaruhi proses kultur in vitro ini? Yang pertama adalah media pertumbuhan. Ada mineral ya, ada faktor pertumbuhan, ada karbon, sumber karbon, ada hormon. Kemudian kita juga bisa memperhatikan umumnya kalau kalus, dalam pembentukan kalus tidak membutuhkan cahaya atau malah bentuknya dalam keadaan gelap. Biasanya inisiasi kalus seperti itu. Tapi kalau inisiasi untuk tunas dan akar, kita membutuhkan light ya, kita membutuhkan cahaya. Temperatur juga khusus ya, tidak boleh terlalu panas ya. Kemudian periode cahaya juga, sehingga kalau kita jalan-jalan ke lab kultur, biasanya kita lihat ada setting lampu di situ ya, berapa periode terang, berapa periode gelap, itu semua ditentukan oleh genetik dari tanaman tersebut, butuhnya berapa, dan kemudian inisiasi yang kita inginkan, fruit atau tunas itu berbeda dengan halus ya. Kemudian juga dalam kita melakukan sterilisasi media juga perlu diperhatikan.
Kemudian sumber eksternal umumnya yang mudah, yang lebih mudah berdiferensiasi itu yang digunakan semakin baik dalam teknik kultur in vitro ini. Dan genetik, ya, untuk genetik tanaman ini semua tergantung, ya, tergantung apa namanya, tergantung individu dari tanaman itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk slide yang pertama. Selanjutnya kita ganti slide yang kedua. Nah, tentang aplikasi dari kultur in vitro. Apakah sudah terlihat slide yang baru ini, Mbak, Mas? Sudah. Oke, ya. Sudah, Bu. Lah, ternyata masih pada on semua ya. Saya pikir pada rebahan. Pada rebahan pertama itu apa namanya, mata mengantuk, ya, rasa letih, lemah, lesu. Kemudian akhirnya jadi tidur permanen. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena apa namanya, saya sudah sharingkan materi, saya harap kalian juga sudah membukanya ya. Tetapi kadang kalau kita lihat materi saja, untuk memahami agak sulit begitu. Kalau saya pribadi ya, saya harap sih kalian bisa dengan ini kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya lewat internet ya, maupun ya apa sajalah ya, diskusi begitu ya. Kalau dulu zamannya saya kalau mau mendapatkan informasi itu sangat-sangat terbatas, harus ke perpustakaan ya, harus ke perpustakaan, itu juga bukunya satu, rebutannya sampai satu kelas tidak hanya 30 anak tetapi ratusan gitu ya, sehingga ya karena tidak dibagi kelas-kelas kecil ya, kalau sekarang kan dibagi kelas-kelas kecil sehingga kalian sepertinya intensif ya interaksi antara dosen dan mahasiswa, kalian bisa bertanya, diskusi kapan saja begitu ya, kemudian juga bisa interaktif ya, tidak melulu satu arah ya, hanya dosen yang memberikan saja. Oke, sekarang aplikasinya. Jadi dari apa yang tadi saya sampaikan, sudah ada bayangan kira-kira kultur in vitro itu seperti apa? Atau masih bayangannya bayangan suram? Seperti masa depan ya, bayangannya suram. Ya oke lah. Saya silahkan ya, nanti kalian bisa browsing YouTube, mungkin yang lebih mudah diakses, mudah diterima ya, karena tiap orang kan punya tipe pembelajaran yang berbeda-beda ya. Ada yang dengan mendengarkan sudah paham, ada yang harus visual ya, dengan melihat bisa paham, ada yang harus menulis ya, menulis itu berarti kinetis ya, karena bergerak begitu ya. Jadi sedikit intermezzo saja. Dulu saya punya teman sama-sama satu satu angkatan waktu S3 dulu. Dia punya cara belajar yang aneh. Jadi dia cerita cara belajarnya adalah dia harus membaca, kemudian memahami, tapi sambil berjalan. Dan berjalannya itu tidak hanya di dalam ruangan. Dia harus berjalan itu misalnya kalau dari Fakultas Pertanian itu sampai lapangan Grendeng begitu ya. Lapangan Grendeng nanti balik lagi ke Fakultas Jalan. Nah, dari situ dia lebih bisa paham terhadap materi. Kemudian saya jadi bisa menduga bahwa teman saya ini punya kelebihan tipe pembelajar yang kinetis, harus bergerak. Atau mungkin dari kalian ada juga yang suka kalau belajar itu megang-megang ballpoint gitu ya, cetak-cetak gitu. Nah, itu kinetis. Atau yang suka ngemil. Karena apa? Mulutnya bergerak gitu ya. Tapi umumnya kalau tipe pembelajar yang sambil ngemil itu ngemilnya banyak, tapi nggak paham-paham ya. Oke lah, ini sekedar intermezzo saja ya, karena ini materi tengah hari menuju sore, tidak hanya kalian sebenarnya yang agak-agak kolaps, saya juga sebenarnya
sebenarnya agak-agak lemah, bukan lemah ya, nggak boleh bilang kayak gitu deh. Ya kondisinya memang bisa dimaklumi ya, jam saat ini jam rawan gitu ya, rawan letih, rawan lapar gitu ya. Tapi tidak apa-apa, the show must go on. Oke, untuk aplikasi teknik in vitro ini, untuk apa saja sih? Ternyata banyak sekali. Nah, ini bisa diilustrasikan seperti ini. Mulai dari pembuatan tanaman bebas penyakit sampai kepada benih sintetis, ya, sampai kepada penyimpanan plasma nutfah, sampai kepada harvesting atau pemanenan metabolit sekunder. Ya, itu banyak sekali yang bisa dilakukan melalui teknik kultur in vitro. Sehingga kalau ada mahasiswa yang menguasai bidang ini, sangat-sangat bagus ya, karena sangat bermanfaat. Hal yang paling mudah saja ya saat ini adalah perkembangbiakan anggrek. Anggrek itu kan bibitnya berasal dari planet-planet kecil di botol kan, kemudian diaklimatisasi, kemudian menjadi anggrek yang utuh yang bisa dikomersilkan ya. Saya kemarin mendengar sebuah diskusi yang menyebutkan bahwa bisnis anggrek skala rumahan tetapi lingkupnya nasional ini bisa menghasilkan nilai 2M profit. Ini luar biasa kalau menurut saya. Dari satu botol itu isinya bisa ratusan tanaman kecil ya, tanaman planet itu nanti bisa dipindahkan proses aklimatisasi, itu nanti bisa banyak sekali, bisa ratusan. Nah, dari hal yang sederhana ya, itu anggrek saja bisa bisa menjadi sebuah mata pencaharian ya. Kalian bisa gunakan itu sebagai modal ya untuk masa depan gitu ya. Apalagi kalau in vitro-nya ini tekniknya beragam yang kalian kuasai untuk tujuan yang beragam ya. Ini saya membuka wacana ya, siapa tahu ada yang tertarik bisnis anggrek, kemudian biasanya kalau botolan itu ada yang dijualnya sekitar 175 ribuan ya. Kemudian kita nanti dipindahkan, itu nanti prosesnya aklimatisasinya penuh hati-hatian, nanti akan menjadi mahal sekali ya, apalagi kalau sudah berbunga ya. Kemudian zaman pandemi seperti ini kan ibu-ibu rumah tangga paling senang itu kalau melihat tanaman-tanaman hias sedang booming, sorry dikasih, sedang booming. Maaf ini kurang akurat nampaknya. Ya sudah banyak sekali peminatnya ya. Tidak hanya tanaman hias dedaunan, tetapi anggrek itu juga menjadi banyak sekali konsumennya ya. Ibu-ibu yang berada di rumah, kemudian masa pandemi banyak work from home ya, jadinya lebih banyak waktu untuk dilakukan hobi. Salah satunya adalah budidaya anggrek. Nah, kita coba satu-satu ya, tapi nampaknya tidak semuanya ini bisa tersaji dalam bab ini. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa saja googling ya. Oke, contohnya ini ya, proses embryogenesis dari polen ya. Polen, kemudian nanti tahapan tadi ya, sel kemudian berubah menjadi
kaus embryogenik yang tubular, kemudian heart shape, kemudian torpedo shape, ya, itu bisa saja berproses begitu. Ini ilustrasinya. Kemudian dari bagian shoot atau tunas kita bisa melakukan organogenesis, ya. Dari tunas ini kita letakkan di media, kemudian akan tumbuh tunas-tunas baru. Atau de novo organogenesis, ya, mulai dari awal ini, ya. Misalnya eksponnya adalah bagian dari daun, kita letakkan, kemudian dari daun-daun itu muncul organ-organ baru, ya, inisiasi tanaman sempurna, ya. Ini eksponnya ini kotak saja kecil, tapi kemudian dia berinisiasi. Kemudian kita juga bisa mengambil protoplasnya, kemudian bisa protoplas tunggal atau fusi protoplas, kemudian nanti ada proses tahapan embryogenesis. Nah, ini beberapa tahap yang bisa terjadi pada kultur ini. Nah, kemudian adalah clonal propagation. Kalau clonal itu berarti harapannya adalah perbanyakan yang dihasilkan mempunyai sifat yang seragam dengan parental, dengan indukan. Ya, ini dengan cara ini perkembangbiakan vegetatif kultur in vitro ini akan lebih mudah, lebih cepat, kemudian menghasilkan sifat-sifat anakan yang sama dengan indukan. Induknya misalnya berbuah lebat, tahan hama penyakit, harapannya anaknya atau klonnya juga akan memiliki kelebihan-kelebihan yang sama. Nah, untuk clonal propagation bagaimana caranya? Ya, kita bisa saja menumbuhkan bagian explant dari tanaman, misalnya bagian dari tunas itu, kemudian inisiasi ke arah shoot, ya, and root, kemudian menjadi tanaman kecil yang kemudian diadaptasi keluar dengan proses aklimatisasi. Nah, ini dari tahapan ini ada proses namanya subkultur. Ingat tadi materi sebelumnya, subkultur. Jadi memindahkan explant atau propagule, ya, dari media satu ke media yang lain karena kebutuhan medianya berbeda, ya, berubah. Yang pertama mungkin kebutuhannya untuk inisiasi akar, yang satu inisiasi tunas, sehingga perlu dipindahkan. Atau media ini kehabisan nutrisi, sehingga kita harus memindahkannya agar explant kita atau propagule kita atau planet kita bisa tumbuh dengan nutrisi yang tercukupi. Ini contohnya kalau kita mau menggunakan dari daun, ya, leaf disc sebagai explant, ya. Ini contohnya pada sorghum bicolor. Ini sejenis apa, ya? Sejenis sorghum, ya, millet atau apa, ya, ini, ya. Bagian dari daunnya kita potong, kita induksi halus, ya, induksi untuk membentuk halus, kemudian terbentuk halus yang embryogenik yang bisa tumbuh tunas dan akarnya, kemudian kita pindahkan ke media yang mampu memicu pertumbuhan tunas, ya, sehingga muncullah tunas. Kemudian kita juga selain itu kita juga
bisa memperbanyaknya ini ya, memperbanyaknya dengan komposisi hormon-hormon tertentu. Setelah itu, setelah diperbanyak, kita bisa inisiasi pembentukan akar. Akar muncullah tanaman sempurna dengan tunas dan akar ya. Demikian. Kalau dilihat unik sekali ya, lucu gitu ya. Ini mungkin bisa jadi souvenir ya, souvenir untuk pecinta kultur in vitro, souvenir yang kemudian bisa kemudian ditanam di tanam di media tumbuh lainnya ya. Nah, kemudian ada lagi kultur embrio. Kenapa kultur embrio ini digunakan? Karena ada terkadang pada proses fertilisasi embrio yang dihasilkan itu tidak terbentuk sempurna, tidak menghasilkan embrio yang baik, tetapi terjadi gugur, aborsi. Hal ini bisa terjadi karena adanya fertilisasi antara spesies yang berbeda ataupun jenis yang berbeda. Disebutkan interspecific and intergeneric. Ya, karena berbeda itu, maka embrio tersebut bisa gugur. Nah, dengan teknik kultur in vitro, kultur embrio ini bisa dilakukan, istilahkan sebagai embrio rescue atau pertolongan terhadap embrio ya, sehingga bisa digunakan ya antar spesies, antar genus, kalau itu misalnya kompatibel pada saat fertilisasi menghasilkan embrio, tapi embrionya ternyata tidak bisa tumbuh lebih lanjut, bisa digunakan teknik kultur in vitro dengan kultur embrio ini. Ini beberapa contoh kultur embrio yang telah berhasil dilakukan sejak tahun 2002 hingga 2013. Ya. Ada Allium cepa, Allium rollei, gitu ya, ada lili dan lain sebagainya. Berikutnya adalah systematic embryogenesis yang digunakan untuk menghasilkan benih atau biji sintetis. Ya, nanti yang ada tahapan yang terjadi di dalamnya ada proses systematic embryogenesis, kemudian nanti ada tahapan enkapsulasi. Apa yang dienkapsulasi? Jadi dengan senyawa sodium alginat ya, dimasukkan tinggal seperti benih ya, gitu ya, seperti biji-biji yang siap tanam ya. Kemudian ketika nanti dikulturkan akan bisa tumbuh menjadi tanaman ya. Nah, kemampuannya berkecambah menjadi tanaman sempurna ini ternyata agak dipengaruhi suhu ya. Jadi kalau bukan suhu saja, tetapi juga penyimpanan ya, lama penyimpanan. Ini semakin lama, kemudian di laboratorium, maka kemampuan berkecambahannya akan menurun, sedangkan secara tajam ya, tetapi kalau itu disimpan pada 4 derajat Celcius ya, penurunan daya kecambahnya tidak terlalu tajam.
Kemudian apalagi yang bisa dilakukan melalui teknik kultur in vitro ini? Berikutnya adalah dengan teknik kultur in vitro kita bisa menghasilkan variasi somaklonal, anakan yang memiliki variasi yang sangat banyak, ya. Contohnya adalah variasi somaklonal tahan terhadap layu fusarium pada tanaman pisang Cavendish. Ya, di sini adalah klon-klon hasil dari kultur jaringan atau kultur in vitro, ya. Klon-klon ini ketika diuji ternyata memiliki disease incidence atau kejadian penyakit yang 0% untuk generasi pertama. Sedangkan untuk parental, dia punya disease incidence-nya sangat tinggi ini, lumayan 60%. Sedangkan untuk generasi berikutnya, dua klon yang 4 dan 46 memiliki insidensi penyakit meningkat. Dan untuk generasi berikutnya, ini ada beberapa pula yang meningkat, tetapi ada yang stabil ini nampaknya, terutama yang klon nomor 119. Sehingga klon hasil kultur in vitro ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut, tahan terhadap layu fusarium. Ya, jadi dari kultur in vitro kita bisa menghasilkan variasi yang sangat banyak. Variasi yang sangat banyak yang kemudian ketika ditanam kita bisa uji ketahanannya terhadap berbagai macam penyakit. Nah, kemudian ini adalah pembentukan jagung haploid, ya. Dan tentu saja dengan haploid ini dan double haploid ini memudahkan para breeder untuk menciptakan tanaman jagung hibrida, ya, mengikat waktu yang jelas, mengikat waktu dan kemudian sesuai yang diharapkan. Berikutnya adalah fungsi protoplas, di mana kita bisa memasukkan dua protoplas yang mempunyai genom berbeda, sifat yang berbeda, karakter berbeda, digabungkan bisa dengan osmotic shock, kemudian atau lysik ataupun dengan virus, ya, digabungkan misalnya sel satu dengan sel lainnya, kemudian digabungkan sehingga memiliki kelebihan-kelebihan dari kedua sel tersebut. Ini kemudian bisa dikembangkan lewat kultur in vitro. Dari hasil fusi protoplas, kita bisa menciptakan tanaman triploid, di mana tanaman triploid itu tanaman, kalau itu tanaman buah, maka tidak menghasilkan biji. Beberapa di antaranya sangat menumbuhkan sisi komersial. Nah, kemudian kultur sel, ya, dengan menggunakan suspensi, berarti cairan nutrisi, tidak menggunakan agar sebagai bahan pemadat. Nah, kalus itu bisa diberikan tambahan 2,4-D untuk hormon, kemudian stokinin yang rendah, bisa saja sedikit agar, tapi kalau suspension itu lebih kepada agak cair, ya. Kemudian ini dari kasus yang di subculture atau yang ditaruh di dalam suspension, kemudian dalam bentuk remah-remahan ini kita bisa taruh, kita bisa kulturkan di media-media yang lebih padat untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian dengan kultur in vitro kita bisa melakukan harvesting atau panen dalam jumlah banyak, ya, dalam satu kesempatan. Panen apa? Panen secondary metabolite. Contohnya adalah ini tanaman ginseng.
di mana secondary metabolite yang ada dalam ginseng itu masuk golongan saponin. Ini bisa dipanen melalui bioreaktor. Bioreaktor ini menggunakan metode kultur in vitro, ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube atau di internet tentang bagaimana aplikasi bioreaktor ini. Mulai banyak menggunakan teknik ini untuk mendapatkan produksi massal, ya, mass production atau large scale production, ya, untuk ginseng ini. Karena ginseng membutuhkan sebenarnya ekstraknya saja, ya, sehingga itu yang dipanen. Dengan bioreaktor memudahkan, kemudian membuat konsumsi waktu menjadi lebih pendek, ya. Nah, berikutnya adalah dengan kultur in vitro kita juga bisa mendapatkan tanaman bebas virus, ya. Contohnya ini adalah pada tanaman sugarcane atau tebu yang terinfeksi sugarcane yellow leaf virus. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa mengambil ekstrak dari jaringan yang meristematis, ya, yang sangat aktif membelah. Itu biasanya kita ambil, atau juga bisa bagian yang lain, kemudian kita kalus, kemudian kita kalus embryogenik itu kita tumbuhkan menjadi plantlet, kemudian kita uji, kita indexing, ya, kita uji bisa dengan ELISA, bisa dengan PCR, apakah tanaman tersebut bebas dari virus ataukah mengandung virus baik SYLT maupun SYLP, SYLP atau SYLP. Jadi setelah dibentuk plantlet, kemudian diuji kalau misalnya tanaman tersebut tidak terdapat band dan yang mengandung virus. Jadi kalau dilihat dari sini kita bisa lihat bahwa nomor 1, 2, kemudian 5, nomor 10, 13, 14 tidak mengandung virus yang dimaksud. Sehingga kalau misalnya itu kemudian diproses aklimatisasikan, maka kita bisa mendapatkan tanaman yang bebas dari virus. Menjadi sumber vegetatif, ya, yang bagus sekali. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan. Ada pertanyaan?